Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses semuanya dan tentunya matur suwun yang semua yang selalu nyimak video-video saya. Di pagi hari ini sahabat petani saya akan berbagi tentang pupuk organik cair yang digunakan Bu Eni yang tanam porang di lahan sawah dengan sistem mulsa. Dan sebelum lanjut ke videonya sahabat petani, tentunya jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan tentunya saya semakin semangat untuk berbagi video untuk sahabat-sahabat petani semua. Oke sahabat petani, langsung aja kita simak video saya tentang pupuk organik cair. Nah ini ya sahabat petani, ini ada drum di lahan porang, kurang lebih ada 9 drum yang ditempatkan di lahan porang yang ditanami porang seluas setengah hektar. Dan di dalam drum ini ya sahabat petani, ini kita akan berbagi tentang pupuk organik cair yang digunakan Bu Eni. Nah beliau berbagi pengalamannya selama tanam porang ini. Jadi beliau untuk pupuk tambahan yang seringkali ditanyakan sahabat petani porang, ketika pupuk dasar sudah dikasih ketika tanam porang, nanti untuk pupuk tambahan selanjutnya yang digunakan itu pupuk apa ya Mas? Nah, dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang pupuk yang digunakan petani porang khususnya di Lampung milik Bu Eni. Ini beliau menggunakan drum yang berisi air dan dikasih pupuk kandang atau dari kohe kambing. Ini kurang lebih 20 kiloan, masih posisi dalam karung seperti ini. Nanti didiamkan selama 3 hari. Didiamkan selama 3 hari. Setelah itu baru bisa digunakan untuk tahap pengocoran. Jadi langsung diaplikasikan ke lahan, langsung dikocorkan. Menurut keterangan beliau, itu 1 minggu 1 kali. Kadang juga 1 minggu 2 kali. Dan ini kohe kambing ini yang digunakan ini tanpa difermentasi. Fermentasinya selama 3 hari di dalam drum ini. Dan nyatanya orang yang ditanam Bu Eni yang sudah menggunakan pupuk organik cair dari kohe kambing itu tidak ada yang berjamur ya sahabat petani, dan rata-rata juga tumbuh subur. Nah ini beliau sudah tanam di bulan 10. Dan ini ya porangnya. Ini menurut keterangan Bu Eni, dari ujung yang sebelah sana dari biji kata, di sini umbi, dan di bagian ujung sana ada bibit dari spora. Nah ini yang di sini ini adalah dari umbi. Jadi katanya ini luar biasa, sudah besar-besar. Dan beliau kemarin waktu saya berkunjung ke sini sudah mulai panen biji katak dari tunas yang pertama yang sudah mulai ripah ya, bukan durman. Nah ini sudah berjatuhan. Nah ini yang panen bibit katak yang bagus seperti ini, nunggu lepas seperti ini, atau yang masih menempel di bagian batang yang mulai busuk ini, ketika disenggol seperti ini lepas. Nah ini baru bisa kita ambil dan kita simpan, kita karantina sambil menunggu masa tanam di bulan 9-10. Jadi tidak diambil langsung ditanam kembali, tapi nunggu musim tanam ya sahabat petani. Berhubung Bu Eninya masih sibuk masak, kita langsung ke lahan sendiri. Dan
Ini saya ambil videonya tanpa Bu Eni, jadi saya sudah diizinkan untuk ke lahannya. Nah ini ya Bapak petani, bibit kataknya yang kataknya sudah mulai nampak besar-besar, dan bahkan sudah ada yang mulai ripah. Bu Eni, lahan porang Bu Eni, nah ini beliau tanam seluas 1 hektar. Ada 2 tempat yang ditanami porang. Untuk yang di lahan porang ini, sahabat petani, yang seperti sahabat petani lihat, di sekitar lahan porang ini ditempatkan drum-drum yang berisi air dan kohai kambing kurang lebih 20 kilo. Langsung direndamkan di situ. Setelah 3 hari baru untuk tahap pengocoran untuk pupuk tambahan. Karena seringkali sahabat petani menanyakan, Mas, porang ini mau dikasih pupuk apa lagi ketika sudah tumbuh? Nah, kita menyarankan untuk sahabat petani itu kalau porang sudah tumbuh itu ditambahkan dengan pupuk organik cair. Dan ada juga yang bertanya, berapa kali Mas kalau menggunakan pupuk organik cair? Itu kembali ke petaninya. Semakin sering dikasih, atau seminggu sekali, sebulan sekali, itu semakin bagus. Ataupun dikasih pupuk tambahan, pupuk organik lagi yang sudah difermentasi, ditambahkan lagi di situ juga bisa. Itu juga semakin bagus. Nah ini juga sudah mulai lepas kataknya, ini bisa dipanen. Nah ini katak yang bagus untuk tanam kembali di musim berikutnya, yang asli dorman, dari hasil tanpa potesan ya, tanpa dipaksa. Jadi tidak boleh ketika porang masih daun segar seperti ini dipotong lalu ditunggu sampai daunnya itu mati, busuk, baru kita ambil. Itu yang tidak boleh. Harus benar-benar mati secara alami, dan nunggu biji kataknya ini sampai lepas sendiri. Kita taruh di sini sahabat petani, mudah-mudahan aman dan tidak ada yang mengambil selain pemiliknya. Ya sahabat petani, soal pupuk organik cair itu kita bisa bikin sendiri. Kita bisa buka di media sosial cara pembikinan pupuk organik dari limbah-limbah di sekeliling rumah. Nah itu difermentasi, nanti bisa untuk pupuk tambahan, pupuk susulan untuk tanaman porang. Nih kalau dilepas, disenggol udah lepas, ini baru bisa diambil. Nah seperti ini yang bisa dipanen. Untuk porang di lahan terbuka ini cenderung batang pendek dan besar, terutama dari umbi ya. Kalau kita tanam dari umbi yang besar, di lahan ada naungan itu batangnya akan tinggi dan besar. Tapi kalau di lahan terbuka ini batangnya pendek dan besar. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi untuk sahabat petani yang tanya-tanya soal pupuk tambahan porang ketika sudah tumbuh, itu bisa menggunakan pupuk organik cair, dan itu semakin sering dipupuk organik cair semakin bagus. Jadi tidak ada batasan ya.
Ini daunnya ini memang banyak yang kuning, tapi masih aman ya seperti ini. Ini tidak mengganggu pertumbuhan biji kataknya. Nyatanya ini kataknya tumbuh normal. Dan untuk sahabat petani yang mengeluh soal daun menguning dan berlubang, bisa disemprot dengan menggunakan fungisida dan ditambahkan dengan pupuk daun ya sahabat petani. Luas kurang lebih setengah hektar yang di lahan sawah ini yang menggunakan sistem mulsa. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini di lahan sawah yang ditanami porang milik Bu Eni. Dan pada pagi hari ini saya menjelaskan untuk pupuk tambahan yang menggunakan kohe kambing, dimasukkan di dalam drum berisi air. Setelah 3 hari baru bisa digunakan untuk pengocoran tanaman porang. Dan semoga sahabat petani video yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa sahabat petani bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan tentunya saya semakin semangat untuk berbagi video untuk sahabat-sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.